salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismiyah Hilmi Fauzia, bisa kalian sapa Ismi atau Ismiyah. Saya lulusan dari Fakultas MIPA Universitas Jember, tepatnya pada jurusan Fisika, angkatan tahun 2013 dan lulus pada tahun 2018. Jadi masa kuliah saya sekitar 4,5 tahun, standar lah ya. Kali ini saya diajak oleh BEM FIPA UNED untuk berpartisipasi dalam program yang bertajuk Alumni Menyapa, di mana saya diminta untuk sharing pengalaman saya, baik itu semasa kuliah maupun semasa kerja, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke saya. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima, secara garis besar ini ada dua jenis pertanyaan ya. Yang pertama tentang pengalaman saya semasa kuliah, dan yang kedua tentang pengalaman pekerjaan saya. Perlu kalian ketahui, sekarang saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Jadi sehari-hari saya bekerja di rumah, mengurus rumah tangga dan bermain dengan anak. Tetapi sebelumnya saya bekerja sebagai staf ahli K3 dan lingkungan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja di salah satu perusahaan kimia di Jawa Timur. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke diskusi kita kali ini. 3. Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk jurusan fisika adakah studi atau pertukaran mahasiswa luar negeri nggak, Kak? Semasa saya kuliah dulu ya, tepatnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sepengetahuan saya dari fakultas sendiri tidak ada, atau dari jurusan pun tidak ada. Tetapi kalau kita ingin pergi ke luar negeri, biasanya kita yang mencari sendiri informasinya, kemudian tinggal lapor ke jurusan dan minta rekomendasi dari jurusan. Mungkin namanya bukan pertukaran mahasiswa ya, atau study exchange itu bukan, karena kalau kita bahas study exchange itu artinya mahasiswa dari jurusan fisika pergi atau belajar di universitas di luar negeri, kemudian universitas tersebut juga mengirimkan mahasiswa ke jurusan fisika FMIPA UNED. Tetapi pada kenyataannya di kita kebanyakan itu terutama di jurusan fisika, yaitu kalau mau luar negeri biasanya kita ambil riset dulu, riset yang datanya kita butuhkan di luar negeri. Jadi bukan study exchange, lebih tepatnya kita yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memperoleh data-data penelitian, seperti itu biasanya. Saya tidak tahu ya apakah sekarang sudah ada sendiri program study exchange. Mungkin alangkah lebih baiknya ini ditanyakan kepada pihak jurusan atau TU jurusan atau dosen-dosen di jurusan fisika. Jadi yang lebih memahami tentang program jurusan itu sendiri, karena program jurusan setiap tahun pasti berbeda kan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk peluang kerja jurusan fisika apa saja, Kak? Wah, banyak sekali, karena jurusan fisika terapan itu lebih universal ya, bukan jurusan yang kayak teknik pasti bekerja di teknik itu sendiri, atau di misalkan keperawatan, kuliah jurusan perawatan pasti kerjanya jadi perawat. Sedangkan kalau jurusan fisika itu lebih luas dan lebih universal, kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi staf di suatu perusahaan, kita bisa menjadi PNS di suatu lembaga, misalkan di Batan, atau misalkan di BPTP, di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baru-baru ini lagi hits misalkan, atau bisa juga kita kerja di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN juga bisa, swasta juga bisa, banyak deh pokoknya. 2. Action. Terus rata-rata fisika murni itu kerja di jurusan apa ya, Kak? Wah, kalau kita bicara rata-rata berarti kita bicara yang paling banyak ya. Kalau yang paling banyak setahu saya itu kebanyakan teman-teman saya bekerja sebagai staf di suatu perusahaan. Seperti saya ini sebagai staf ahli K3 dan lingkungan di perusahaan swasta. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rasanya kuliah offline, Kak? Wah, ini gimana rasanya kuliah offline? Tentu kalau misalkan kuliah offline berarti kita bertemu dengan teman-teman langsung, kita bertemu dengan dosen-dosen langsung. Jadi waktu kita itu lebih banyak dihabiskan di kampus daripada di rumah. Kalau adik-adik yang sekarang lagi kuliah online itu kan lebih banyak di rumah ya. Tentunya kalau dibandingkan sendiri, kalau saya lebih memilih lebih suka offline ya. Kenapa? Karena ketika kita di
kampus, ketika jenuh kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa sharing dengan teman-temannya langsung, kita bisa langsung bertemu dengan dosen. Kalau ada pertanyaan terutama tentang penelitian, kita bisa langsung menghadap dosen. Sedangkan kalau di rumah kita sendirian, ya tiap hari di rumah, ya preferensi orang beda-beda sih, tetapi kalau ditanya bagaimana pengalaman offline, seru sekali. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya FMIPA dengan pendidikan IPA di UNED? Apakah dalam suatu momen atau berbeda? Tentu berbeda. FMIPA itu sendiri berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana isinya adalah jurusan-jurusan terapan seperti matematika terapan, fisika terapan, atau bisa juga dibilang jurusan MIPA murni, matematika murni, fisika murni, kimia murni, biologi murni, yang memang proyeksinya itu bukan ke pendidikan tapi lebih ke teknis. Sedangkan pendidikan IPA itu dalam naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNED, yang emang proyeksi ke depan itu sebagai guru dan tenaga pendidik. Jadi jelas beda ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah prodi fisika itu benar yang dikatakan kating-kating, banyak tugas karena akreditasi A dibandingkan dengan akreditasi B? Nah, kalau dikatakan banyak tugas, saya yakin semua jurusan atau semua prodi itu banyak tugasnya. Hanya saja, mungkin lebih ke praktikum. Bedanya antara program jurusan sains sama sosial itu lebih ke praktikumnya mungkin ya. Tapi kalau lebih ke tugas, baik itu prodi sosial, prodi sains atau ilmu alam, ataupun baik akreditasi A sama B, itu pasti tugasnya ya secara garis besar sama lah ya, tidak ada yang jauh lebih berat, tidak ada jauh yang lebih ringan, tidak. Semua jurusan itu pasti punya porsi tugasnya masing-masing dan tidak bisa dikatakan oh ini berat, ini ringan. Kalau menurut saya tidak bisa. Jadi bukan berarti anak jurusan sosial itu bukan selain jurusan fisika, wah enak nih nggak banyak tugas, bisa liburan nyantai kemana, healing dikit-dikit healing. Atau tidak, semuanya pasti punya tugas yang beratnya sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, dulu dapat pekerjaan saat sudah lulus atau saat masih kuliah ya kak? Waktu saya masih kuliah, saya juga sambil bekerja ya, pekerjaan sampingan lah sambil mencari pengalaman dan tambahan uang saku sedikit, itu sebagai tutor. Jadi tutor fisika di bimbingan belajar. Jadi ya itu saya nggak tahu itu dikatakan pekerjaan tetap atau bukan, tapi saat masih kuliah saya juga punya pekerjaan sampingan sebagai tutor. Kalau pekerjaan yang beneran ini saya dapat setelah lulus kuliah. Jadi setelah selesai sidang, saya langsung berinisiatif untuk mencari pekerjaan. Jadi bahkan sebelum wisuda saya juga sudah melamar ke berbagai perusahaan, dan akhirnya setelah wisuda saya dapat pekerjaan tersebut. Ini lanjut ya, kita sekarang masuk ke pertanyaan tentang lingkup pekerjaan nih. Yang pertama, tentang kerjanya K3 dan lingkungan itu bagaimana ya kak? K3 dan lingkungan atau biasanya disingkat sebagai K3L. Dari namanya aja kita bisa tahu K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, L-nya lingkungan. Jadi dari namanya setidaknya kita bisa tahu lah ya, berarti tugas kita itu, pekerjaan kita itu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dari pekerja-pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Mulai dari sejak dia berangkat ke rumah sampai dia pulang kembali ke rumah, itu kita harus menjamin bahwa dia bekerja dengan selamat, aman, dan sehat. Kemudian soal lingkungannya, berarti kita bertanggung jawab atau menjamin terhadap kelestarian lingkungan yang diakibatkan oleh adanya perusahaan tersebut. Nah, berhubung saya bekerja di perusahaan kimia, berarti dampak lingkungannya sangat besar dong, karena perusahaan saya menghasilkan limbah kimia. Nah, disitulah saya bertanggung jawab untuk melaporkan dan memanage akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan saya dari dampak atau dari segi lingkungannya. Pertanyaan selanjutnya ini masih agak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya.
bisa dijelaskan kira-kira di K3 dan lingkungan itu ngapain aja ya Kak kerjanya? Wah, kalau disebutin satu-satu bisa panjang nih videonya, bisa berjam-jam kalau disebutin ngapain aja. Setidaknya secara garis besar itu kita membuat yang namanya perencanaan atau manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Jadi kita menganalisis suatu pekerjaan itu dinilai dari bahayanya, resiko terjadinya, terus bagaimana cara menanggulangi bahaya tersebut sehingga nantinya para pekerja bisa bekerja dengan aman, terhindar dari kecelakaan kerja, kemudian perusahaan bisa melakukan proses produksi secara optimal tanpa adanya kecelakaan kerja, dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut bisa teratasi atau diminimalisir sedikit mungkin adanya dampak lingkungan seperti limbah kimia, seperti limbah asap, limbah air, dan sebagainya. Kalau dijelasin secara rinci kerjanya ngapain, waduh banyak sekali. Mungkin kita perlu sesi sendiri ya untuk membahas itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira persyaratan apa saja yang perlu disiapkan untuk memasuki bidang K3 dan lingkungan? Mengenai persyaratan, kalau secara umum persyaratan umum semua perusahaan itu hampir sama lah ya. Mungkin yang membedakan adalah bidang-bidangnya. Misalkan kita bekerja sebagai akunting, pasti syaratnya kita harus memahami tentang akunting. Sama halnya ketika kita mau masuk di bidang K3 dan lingkungan, berarti syarat utamanya ya kita harus paham tentang K3 dan lingkungan. Biasanya perusahaan-perusahaan itu mencari seseorang ahli K3 dan lingkungan itu yang sudah bersertifikasi atau biasanya disebut sebagai ahli K3 umum dari Kemenaker RI, itu punya sertifikat sendiri. Kalau adik-adik ini, terutama yang mau lulus nih ya, yang ingin berminat untuk terjun di bidang K3 dan lingkungan, itu saran saya mungkin bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenaker atau sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kemenaker yang sertifikasinya namanya sertifikasi calon ahli K3 umum. Jadi ketika nanti kita sudah menjalankan sertifikasi itu dan lulus, kita mendapat sertifikat dan sertifikat dan semacam kartu gitu ya, kartu atau SKP sebagai ahli K3 umum. Biasanya untuk mahasiswa harga untuk mengikuti sertifikasi itu lebih murah daripada orang-orang yang sudah bekerja. Jadi mumpung masih mahasiswa dan harganya lebih murah, adik-adik bisa mencoba untuk mengikuti sertifikasi itu bagi yang berminat ingin terjun di bidang K3 dan lingkungan. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira skill apa yang paling dibutuhkan dalam bidang tersebut? Pada dasarnya nih ya, semua pekerjaan itu punya yang namanya skill basic. Jadi sebelum kita terjun ke sebuah pekerjaan, minimal kita harus punya skill basic. Seperti contoh, skill kita dalam berkomunikasi, kemudian skill kita dalam menganalisis sebuah masalah, karena setiap pekerjaan pasti ada masalah yang akan kita hadapi nantinya. Kemudian skill untuk membuat keputusan, nah ini penting dalam kita membuat keputusan, baik itu dari level bawah maupun sampai level tingkat manajer, itu kita harus punya namanya skill dalam mengambil keputusan. Kemudian ada lagi kepekaan kita terhadap masalah sekecil apapun dan bagaimana cara mengatasinya. Itu skill basic yang harus kita punya sebelum kita masuk dalam sebuah bidang pekerjaan tertentu. Dari mana kita dapat skill basic itu yang bisa kita dapatkan selama kita berproses di kuliah, baik itu dalam pelajaran kuliah maupun pelajaran kita di organisasi atau selama kita di komunitas di kuliah dan lain sebagainya. Untuk skill khusus sendiri nanti biasanya akan terbentuk seiring kita berproses dalam pekerjaan tersebut. Jadi awal sebelum masuk ke pekerjaan itu kita harus punya skill basic. Setelah kita berproses menjalani pekerjaan tersebut, akan muncul dengan sendirinya skill-skill khusus itu yang kita dapatkan. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dulu dapat informasi lowongan pekerjaan dari mana ya Kak? Apa ada semacam grup loker gitu? Kalau saya dulu dapat informasi pekerjaan ini
terus terang dari relasi kenalan saya memberitahukan bahwa ada lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan ini sebagai ahli K3. Jadi saya langsung masukin lamaran ke situ. Tapi dulu saya juga punya pengalaman nih, masukin banyak banget lamaran kerja lewat Jobstreet, lewat career.com, lewat LinkedIn, bahkan cari di koran juga sempet tuh, di website di Google lowongan pekerjaan. Nah, apalagi sekarang dunia digital semakin berkembang ya, kita bisa dapat informasi dari segala macam media. Jadi ya banyak relasi lah, banyak relasi, cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Bisa juga ikut grup lowongan pekerjaan gitu, ada juga kok di media sosial gitu, banyak yang mengupload atau membagikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi ya buat teman-teman yang mau lulus ataupun yang sudah menjadi fresh graduate, jangan pantang menyerah untuk mencari pekerjaan. Masukin saja banyak banget lamaran, bahkan ribuan. Saya dulu juga begitu, entah ratusan, entah ribuan lamaran saya coba masukkan. Ya akhirnya yang nyangkut juga beberapa. Tapi disitulah hasil dari ketidakpantangan kita untuk menyerah bisa membuahkan hasil. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menulis CV yang benar biar menarik perhatian HRD? Pada intinya dalam kita membuat CV itu yang jelas singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele. Tunjukkan semua skill dan kemampuan kalian pada CV tersebut agar menarik perhatian HRD. Skill yang dimaksud bukan skill bisa memasak, bisa menyanyi, bisa menari, itu bukan ya. Tapi lebih ke pengalaman-pengalaman kalian atau sertifikat-sertifikat yang sudah kalian dapat. Misalkan nih, kalian pernah mengikuti pelatihan IT, nah, bisa tuh kalian tulis. Kalian pernah mengikuti pelatihan tentang basic K3, bisa kalian masukkan di situ. Untuk biasanya nih kesalahan itu lebih ke masukin kepanitiaan, ikut kepanitiaan Disnatalis ini, ikut panitia ospek ini. Nah, itu tidak perlu dimasukkan. Yang penting adalah, saya ulangi ya sekali lagi, yang penting adalah informasi mengenai data diri kalian, informasi mengenai background pendidikan kalian, dan yang paling penting informasi mengenai skill, daftar skill, kemampuan, dan pengalaman yang bisa kalian miliki. Semakin banyak pengalaman yang kalian miliki, semakin banyak nilai plus yang akan menarik HRD. Jadi mumpung kalian masih kuliah atau yang masih fresh graduate juga nggak apa-apa, perbanyak pengalaman kalian. Apalagi yang masih kuliah nih, banyak ikut organisasi, banyak ikut seminar-seminar, atau banyak ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan jurusan. Nah, itu nantinya pasti akan bermanfaat. Jadi itu bikin CV kalian nanti padat dan jelas. Pertanyaan terakhir nih ya, bagaimana kesan selama menjadi mahasiswa Fisika FMIPA dan pesan untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswa FMIPA? Kesannya sebagai alumni FMIPA atau mahasiswa FMIPA dulu itu, saya sangat bangga menjadi alumni FMIPA Universitas Jember, karena di situ saya bisa bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, bertemu dengan teman-teman yang juga sangat luar biasa. Kita sportif, kita mengerjakan tugas bareng-bareng, kita merasakan bagaimana suka dukanya sebagai mahasiswa FMIPA. Jadi kalau boleh mengulang waktu, saya ingin kembali ke masa-masa itu, dimana masa-masa yang tugas-tugas itu adalah tugas praktikum itu sebagai masa terberat kita. Jadi curhat nih sepertinya. Tapi kalau ditanya kesannya, saya sangat bangga menjadi mahasiswa atau alumni dari jurusan FMIPA Universitas Jember. Pesannya untuk adik-adik mahasiswa FMIPA Universitas Jember, selagi kalian masih dalam bangku kuliah, ekspor terus kemampuan kalian yang ada. Jangan pernah berhenti atau jangan pernah menyerah untuk melanjutkan kuliah kalian. Karena apa? Meskipun nanti pekerjaan kalian tidak sesuai dengan kuliah kalian, pasti ada sedikit banyak pengalaman dari semasa kalian kuliah itu yang sangat berguna pada pekerjaan kalian nantinya. Jadi manfaatkan 4 tahun waktu kalian kuliah itu sebanyak mungkin, sebagus mungkin untuk kalian bisa memperoleh ilmu dan skill yang nantinya akan kalian gunakan di pekerjaan. Oke? Semangat adik-adik.
Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan untuk adik-adik semuanya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BEM FMIPA Universitas Jember yang sudah mengajak saya untuk berpartisipasi dalam program ini. Semoga adik-adik semuanya bisa menjalankan kuliah dengan lancar, dan lulus dengan sukses dan membahagiakan orang tua, dan nantinya bisa menemukan pekerjaan sesuai dengan impian adik-adik sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.